Selamat pagi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang telah Bapak berikan, yaitu tentang menjelaskan sejarah perkembangan sistem informasi geografi dan juga komponen-komponen pada sistem informasi geografi. Sebelum saya memulai untuk presentasi atau menjelaskan, saya akan memperkenalkan diri, yaitu nama saya Kumanggede Darmayasa dan NIM saya adalah 190030 840. Kita langsung ke penjelasan pertama, yaitu sejarah perkembangan sistem informasi geografi. Nah, sebelum memulai ke sejarahnya, saya mau menjelaskan sedikit tentang apa itu sistem informasi geografi. Yaitu sistem informasi geografi adalah sistem informasi yang digunakan untuk memasukkan, menyimpan, memanggil kembali, mengolah, menganalisa, dan menghasilkan data bereferensi geografis atau geospatial. Untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu perencanaan, dengan menggunakan SIG maka akan lebih mudah bagi para pengambil keputusan untuk menganalisa data yang ada. Karena dengan adanya SIG maka akan digambarkan juga posisi penyebaran data pada kondisi sesungguhnya. Teknologi sistem informasi geografi dapat digunakan untuk investigasi ilmiah, pengolahan sumber daya, perencanaan pembangunan, kartografi dan perencanaan rute. Misalnya, SIG bisa membantu perencana untuk secara tepat menghitung waktu tanggap darurat saat terjadi bencana alam, atau SIG dapat digunakan untuk mencari lahan basah yang membutuhkan perlindungan dari polusi. Nah, awal dikenalnya SIG tidak lepas dari adanya kemajuan dalam bidang teknologi, terutama komputer. Selama Perang Dunia Kedua, pemrosesan data mengalami kemajuan pesat, terutama untuk memenuhi kebutuhan militer dalam memprediksi trayektori balistik. Pada awal tahun 1960-an, perkembangan dalam ilmu komputer semakin pesat dan siap digunakan untuk bidang lain di luar militer. Pada hari meteorologi, geologi, dan geofisika mulai menggunakan komputer dalam pembuatan peta. Tahun 1963 di Kanada muncul CGIS, yaitu Canadian Geographic Information System, dan selanjutnya menjadi SIG pertama di dunia. 2 tahun kemudian di Amerika Serikat beroperasi sistem serupa bernama MIDAS yang digunakan untuk memproses data-data sumber daya alam. Nah, kemudian di Indonesia mulai mengenal dan menggunakan SIG sejak masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1974. Di perguruan tinggi, perkembangan SIG awalnya dimulai di UGM, ITB, dan UI di pertengahan 1980-an. Kemudian menyusul beberapa perguruan tinggi yang lain seperti Universitas Patimura, ITS, Universitas Bengkulu, UPN, Undip, Unhas, Unpad, dan lain sebagainya. Bagaimana juga perkembangan SIG di perguruan tinggi dapat dikatakan relatif lebih lambat dibanding dengan teknis, khususnya pada tahun 1990-an. Mengingat perkembangan lembaga pendidikan relatif lebih lambat memanfaatkan atau mengembangkan teknologi ini, maka diduga tenaga kerja di sektor teknologi spesialis ini masih belum mencukupi. Di Indonesia, perkembangan pemakaian SIG dan Inderaja mulai semarak sekitar awal tahun 1990-an, di mana kebanyakan instansi pemerintah sudah memulai memanfaatkan SIG sebagai sarana untuk pengolahan data spesial. Sampai saat ini sudah banyak perusahaan pemerintah atau perusahaan swasta yang sudah memakai SIG, antara lain Departemen Kehutanan, Departemen Pertanian, Departemen Pertambangan Energi Geologi, PT Telkom, Pertamina, PT Timah, dan lain sebagainya.
Itu tadi yang bisa saya jelaskan mengenai sejarah perkembangan sistem informasi geografis. Nah, kita lanjut untuk materi yang kedua, yaitu komponen-komponen pada sistem informasi geografis. Di sini saya menemukan 5 komponen pada sistem informasi geografis. Yang pertama adalah perangkat keras atau bisa disebut dengan hardware. Perangkat keras ini berupa perlengkapan yang mendukung kerja SIG seperti CPU, monitor, printer, digitizer, scanner, plotter, CD-ROM, PDU, dan flash disk. Bagian-bagian perangkat keras beserta fungsinya yaitu CPU, perangkat utama komputer untuk memproseskan semua instruksi dan program. PDU, komponen yang digunakan sebagai layar monitor untuk menampilkan hasil pemrosesan CPU. Disk drive, bagian CPU untuk menghidupkan suatu program. Tape drive, bagian dari CPU yang menyimpan data hasil pemrosesan. Digitizer, alat untuk mengubah data teristrik menjadi data digital. Printer, alat untuk mencetak data maupun peta dalam ukuran relatif kecil. Dan plotter berfungsi sebagai printer, digunakan untuk mencetak peta tetapi keluarannya lebih lebar. Nah, yang kedua adalah perangkat lunak atau bisa dibilang software. Perangkat lunak yaitu komponen SIG yang berupa program-program pendukung kerja SIG seperti input data, proses data, dan output data. Contoh perangkat lunak dari SIG adalah program kerja seperti QGIS, ArcView, dan juga ArcGIS. Nah, ketiga yaitu ada data. Bisa jadi data merupakan komponen paling penting dalam SIG. Data keruangan dan tabel dapat dikumpulkan melalui observasi atau memiliki dari pusat penyedia data komersil. SIG dapat mengintegrasi data spesial dengan data lainnya dan diolah dalam basis data sistem manajemen. Data ini diinput lalu diolah dan ditampilkan hasilnya oleh software SIG. Yang keempat ada manusia. Manusia sebagai pengguna atau bisa dibilang brainware, yaitu pelaksana yang bertanggung jawab dalam pengumpulan, proses, analisis, dan publikasi data geografis. Komponen brainware lah yang mengolah data hasil lapangan untuk selanjutnya diproses atau digitasi menjadi sebuah peta yang dapat digunakan untuk keperluan tertentu sesuai dengan fungsinya. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima ada metode. Sukses tidaknya pengoperasian SIG sangat berpengaruh pada perencanaan dan alur kerja yang jelas. Berbagai metode pengembangan dan pengoperasian sangat berpengaruh terhadap sistem kerja SIG. Nah, SIG yang baik itu tergantung pada aspek desain dan aspek realnya. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai sejarah perkembangan sistem informasi geografis dan juga komponen-komponen pada sistem informasi geografis. Jika ada salah kata dari saya, mohon dimaafkan dan mohon dimaklumi. Saya tutup. Selamat pagi.